Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Guru, Pak Octavianus dalam pembelajaran kita hari ini. Tentunya kita semua diharapkan untuk bertemu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa atau kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, kalian mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang keempat, kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Lingkungan yang hijau berpengaruh pada kesehatan manusia. Hal itu disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan di bawah ini dengan saksama. Baik anak-anak, bagian-bagian tumbuhan itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Baik, yang pertama ada akar. Dan yang kedua ada batang. Yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Dan yang keenam ada biji. Dari keenam bagian ini akan membentuk satu makhluk hidup yang namanya tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang berikut, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang berikut ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang berikut buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang berikut adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik.
Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Baik anak-anak, tahukah kalian bahwa beberapa bagian tumbuhan tersebut berfungsi membuat tumbuhan tersebut lestari terjaga keseimbangannya? Baik, misalnya biji. Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian tumbuhan. Baik, kita simak contohnya biji mangga seperti pada layar ini. Mangga ini bijinya akan menumbuhkan akar, lalu tunas menjadi mangga dewasa, lalu berbunga, berbuah, dan ada bijinya, dan akan terus seperti itu. Baik anak-anak, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi serta membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Baik anak-anak, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan di sekitar? Jawabannya, kita harus rajin merawat dan menyiraminya setiap hari. Selain itu juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Pertanyaan kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawabannya, manfaatnya adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Pertanyaan berikut, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya, merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di dalam ruangan. Baik anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Anak-anak bisa mencoba menanam tanaman apa saja di rumah, baik itu tomat, kacang hijau, cabai, dan lain-lain, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram tanaman tersebut dengan air secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas atau di halaman rumah, di teras rumah. Dan yang keenam, siramlah tumbuhanmu dengan air setiap hari. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin belajar agar kita menjadi pintar dan menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih.